banyak perdebatan di luar sana kardio versus weight training. Menurut gue sih sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dipilih, tapi harus dikombin gitu. Betul. Kalau misalkan otot itu dibuat atau membentuk otot itu dengan cara cepat, gue yakin semua orang di dunia ini itu akan berotot semua. Itu akan berotot semua. Istilahnya ketika misalkan lu udah memulai olahraga, workout, training, terus tapi nggak didukung dengan nutrisi yang baik dan istirahat yang baik, itu kayak you just miss two most important things. Halo guys, welcome back again di Rain Podcast, podcastnya Indonesia Re. Today kita nggak bakal bahas sesuatu yang ribet-ribet technical gitu lah ya. Tipis-tipis santai kita akan bahas mengenai kehidupan. Jadi nggak terlalu berat-berat amat lah gitu. Hari ini kita akan bahas tentang kind of lifestyle, tentang lebih tepatnya gimana sih hidup sehat gitu. Nah kita bawa orang yang tepat, sepuhnya Indonesia Re gitu. Sepuhnya kenapa sepuh? Karena dia paling lama nih. Sebenarnya dibilang tua tapi lama juga nih mengenalkan dan mengajarkan orang-orang Indonesia Re terkait dengan gym dan workout. So please welcome our guest Bapak Danang. Halo Bapak Danang. Halo. Salam sama Halo Sobat Riu. Sobat Riu. Bro Danang. Yes. Introduce yourself lah. Gue Danang, gue posisi gue sekarang dikasih untuk live processing admin ya. Ya, restorasi jiwa. Restorasi jiwa, gitu. Ya, gue di perusahaan ini mungkin udah sekarang jalan 15 tahun ya. Sepuh. Join 2010 ya kan. Masih kuliah tuh Pak. Masih kuliah? Masih kuliah, baru masuk kuliah tuh gue. Ya dan ya bener kata Apro ya, maksudnya semenjak dari gue masuk di perusahaan ini memang gue jarang banget awalnya tuh gue ngelihat orang yang suka, memang pada situ memang belum ada ya, belum ada fasilitas gym ya di kantor kita ya. Dan tapi dari gue masuk sampai sekarang itu kayaknya memang nggak banyak orang yang terlihat fit ya, kita bisa bilang fit kali ya, fit dan itu dan kalau nggak salah tuh dari zaman Pak Kocu, zaman Pak Kocu itu baru tuh beliau beliau memberikan legacy lah, kita bisa bilang ya. Legacy itu adalah berupa ruangan gym di situ ya. Dan alhamdulillahnya dari itu sekitar tahun 2017 kebetulan gue baru mulai itu di tahun 2017. 2017 ya? 2017. Emang umur berapa bro sekarang bro? At that time umur gue itu sekitar 33. Oh berarti sekarang berapa tuh? Sekarang 40. 40 guys, 40 guys. Kagak buncit. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Kenapa tuh bos bisa kagak buncit? Kenapa sih penting banget untuk kayak gitu-gitu kan? Slow aja kali gitu. Kenapa harus nge-gym sih gitu? Misalnya kenapa harus kita melakukan workout gitu ya? For simple thing ya men ya. Kita pengen sehat kan? Iya, klasik lah ya, itu. di sehat itu kita bisa melakukan aktivitas, semua aktivitas yang kita inginkan. Misalkan kayak gue pengen liburan gitu ya. Ya liburan kan istilahnya kan lu mesti jalan kaki atau lu jalan. Itu kan salah satu kegiatan fisik, ya kan. Karena kita sehat kita bisa melakukan itu. Let's say misalkan nanti lu udah punya anak, lu udah punya cucu, cicit gitu kan. Lu pengen dong bersama mereka gitu kan, setiap saat gitu kan. Dan tidak membebankan mereka gitu kan. Ya itu kita bisa dapatkan itu semua kalau kita sehat men. Jadi kalau misalkan gak dijaga dari sekarang tuanya susah gitu bro? Ya mungkin ya, tapi ya karena kan memang sehat itu kan gak cuma dari workout doang ya. Jadi apa tuh? Dari ya asupan makanan juga bisa kan, dari pola hidup sehat lah istilahnya lah. Dan satu yang pasti yang ini yang gue dapatkan ya men ya, ini gue dapatkan ya adalah kita kan jadi terlihat lebih atraktif. Ada misi terselubung nih kayaknya. Lebih menjual gitu kan. Tapi penting loh, karena salah satu syarat kita sebagai Indonesia Re adalah berpenampilan
representatif gitu. Tuh, walaupun memang ya nggak usah terlalu besar juga ya men ya, nggak usah terlalu besar juga, namun terlihat fit lah seperti itu sih. Itu yang pasti ada tujuan utama dari workout atau latihan itu adalah untuk kesehatan, kebugaran. Tapi benar ya dibilang Bro Danang tadi, memang sebenarnya kita makin generasi sekarang tuh makin melek karena memang usia tua tuh rata-rata udah mulai kesulitan dalam bergerak karena memang tulangnya nggak ditopang sama otot yang baik. Betul. Gitu. Kalau ototnya nggak ada ya osteoporosis dan lain-lain. Jadi ya memang penting dimulai dari sekarang karena memang itu ya bro ya, apa namanya, di usia di atas 30 menurun secara alami kan, kalau nggak dijaga ya susah gitu. Ya ya ada studi itu menunjukkan kayak dalam 1 dekade itu kita akan kehilangan sekitar 3-8% massa otot setahun. Mungkin dalam jangka waktu 1 dekade ya, bisa jadi mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi dalam selang jangka waktu 1 dekade itu kita akan kehilangan 3-8%. Berarti mungkin 1% per tahun ya, seperti itu gitu loh. Tapi lu dulu sebelum nge-gym badan kurus, gendut atau biasa aja? Kurus men. Badan gue kurus. Mungkin yang pertama kali gue masuk 2010 ya. Mungkin saksi hidup itu ada Mbak Rara, ada Bang Dul. Cungkring lah ya. Cungkring. Dulu berat gue itu sekitar 55. Tinggi berapa? Tinggi 167. Wah, terlalu kurus ya kan. Di 2017 ketika umur gue 33 tahun, gue memulai untuk latihan. Awalnya itu latihan ya bukan langsung gym ya. Latihan gerakan fisik yang lain-lain lah. Sekarang ya berat gue range di 71-72. Berapa tahun tuh berarti? Sekitar 7 tahun, 7-8 tahun lah mungkin sekarang. Sekarang ya? Berarti mungkin ada foto kali ya nih. Foto, coba kita lihat foto dulu. Wah, cungkring. Foto sekarang, yang sekarang lagi gini kan gitu. Kalau gue kebalikannya bro. Ya gitu. Kalau gue dulu masuk Indonesiare itu 2016, gue dulu cungkring. Gak cungkring sih ya, biasa aja lah gitu, gak cungkring juga gitu. Tapi sempet jadi hampir PSK bro. Apa tuh? Pria 1 kuintal. Gendut banget gue bro, pas COVID boba mulu gitu loh kan. Jadi gue suka gendut banget nih. Ini foto gue nih gendut nih. Nah ini ya sekarang gini lah gitu kan gitu. Jadi motivasinya beda-beda. Kalau lu motivasinya karena mau sehat ya. Kalau gue dulu motivasinya gue pernah ini bro, pernah abis COVID tuh kan dibuka tuh apa namanya, lapang badminton kan, gue suka badminton ya. Biar kata gak jago-jago amat sih sebenarnya gitu. Baru setengah set mau pingsan gue bro. Kepikiran gue soal anak gue. Kalau anak gue kenapa-napa, gue karena gue amit-amit ya gitu. Ya itu gue berubah semenjak itu. Kalau lu 7 tahun, gue 3 tahun. Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Itu mulai sekitar 2020 pas lagi pandemi. 2021 itu bro. ya. 2021 ya. Pas gitu. pandemik tuh. Pandemik gitu. Iya gitu. Terus kalau misalkan olahraga tuh bisa dibagi berapa tipe sih bro? Sebenarnya secara umum ya itu ada sekitar 4 ya. Ada 4. Tapi mungkin yang paling terkenal itu ada 2. Itu adalah latihan kardio dan latihan weight training atau strength ya. Walaupun sebenarnya di situ ada latihan untuk balancing, untuk kelenturan dan lain-lain. Cuman mungkin untuk yang 2 ini mungkin ya nggak banyak orang yang melakukan kegiatan itu ya. Jadi mungkin kalau di sini gue bisa bilang adalah yang paling terkenal itu adalah latihan kardio dan strength seperti itu. Tapi dua-duanya penting kan sebenarnya? Oh sangat. Bedanya apa sih? Untuk latihan kardio itu kan dia akan melatih kardiovaskular ya. Jantung. Terus juga untuk melatih endurance juga gitu kan. Ya sama mungkin buat orang yang lebih terkenal untuk membakar kalori itu sebenarnya adalah kardio gitu kan. Yang orang-orang tahu nih. Padahal sebenarnya bener, bakar kalori bener. Betul. Padahal latihan weight training, strength itu juga sebenarnya juga membakar kalori. Dan lebih jangka panjang. Efeknya itu jangka panjang gitu loh. Sedangkan kalau tadi misalkan yang satu kan kardio udah kita jelasin ya. Yang kedua itu ada weight training ya. Kalau weight training itu kan yang pasti akan menjaga kebugaran pertama, terus meningkatkan kekuatan, strength gitu kan. Dan juga melatih atau juga menjaga tulang kita agar supaya tetap padat ya kan. Ya nantinya itu kita akan butuhkan ketika kita tua. Pas sekarang juga butuh sih. Sekarang juga butuh. Apalagi tua nanti kan gitu. Betul. Gitu. Tapi kan orang banyak dulu sebenarnya lu kardio kan? Gua kardio.
Awal gue kardio. Sekarang pun masih kardio kan, walau tipis-tipis lah ya gitu. Ya tipis-tipis. Maksudnya banyak perdebatan di luar sana kardio versus weight training. Menurut gue sih sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dipilih, tapi harus dikombin gitu. Betul. Ya kan, karena kan beda fungsinya. Kardio untuk kardiovaskular, weight training ya untuk kebugaran gitu loh. Tapi kan memang yang banyak orang nggak tahu, kayak misalkan nih, banyak yang kardio untuk nurunin berat badan kalau gemuk, padahal sebenarnya kan beresiko ya. Karena kalau misalkan kita gemuk terus kita paksain lari, nggak bagus buat lutut gitu. Dan sebenarnya dia nggak bakar lemak sebegitu besar sih, air juga yang keluarkan gitu. Tapi kalau cuma weight training doang tanpa kardio, endurance-nya nggak ada gitu loh. Jadi memang harus dikombin gitu teman-teman gitu. Jadi ya saling melengkapi gitu loh. Betul. Jadi bukan untuk dipilih. Kita pun masih kardio kan, gue masih kardio sih gitu. Itu habis latihan kardio gitu. Kardio itu memang kita butuhkan, pertama juga kan secara nggak langsung kita butuh endurance, kita butuh stamina kan. Nah stamina itu lebih mudah kita dapatkan kalau misalnya kita belajar untuk kardio. Betul. Gitu kan. Benar. Sedangkan untuk tenaga kita bisa latihan dengan menggunakan weight training atau menggunakan beban. Jadi memang kita harus combine. Lebih bagus sebenarnya combine ya. Betul, combine. Ya, combine. Cuman ya mungkin karena di sini mungkin saya sebagai tamu adalah praktisi dari weight training ya. Jadi mungkin ya saya akan menjelaskan dari sudut pandang weight training gitu ya, seperti itu. Terus kalau misalkan ada nih beberapa orang nih guys ngomong, nggak mau weight training, takut berotot. Astagfirullahaladzim. Si berotot itu gimana? Susah pak, berotot itu pak susah. Gue 4 tahun juga ototnya ya tipis-tipis aja gitu loh. Ya. Gimana itu bro? Menurut lu gimana bro? Gimana ya? Ya gini deh, maksudnya ini kita berbicara tanpa ada bantuan ya. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya. Untuk mencapai kita gini aja. Itu ada studi menjelaskan bahwa pertumbuhan otot itu dalam 1 tahun ketika kita berolahraga secara normal ya, workout secara normal sesuai dengan batasan tubuh kita gitu ya. Itu secara natural itu kita cuma bisa gaining itu sekitar 1-2 kilogram per tahun. Itu dengan latihan yang effort yang lumayan maksimal ya, maksudnya optimal ya. Optimal gitu. Jadi membangun otot itu tidak seperti membangun candi Prambanan kawan. Di kata muda kali ya. Satu malam saja tidak mungkin terjadi. Even kayak gue ingat gue memulai itu gue butuh 6 bulan untuk terlihat agak membesar, ya kelihatan membesar gitu ya. Namun untuk mencapai otot yang terdefinisi itu butuh waktu sangat lama, sangat lama, dan itu butuh disiplin dan konsisten. Seperti itu sih. Itu bukan suatu hal yang kalau instan. Kalau misalkan otot itu dibuat atau membentuk otot itu dengan cara cepat, gue yakin semua orang di dunia ini itu akan berotot semua. Itu akan berotot semua. Gitu. Ini realitas yang harus teman-teman tahu. Ekspektasinya kalau nge-gym itu jangan mikir gampang berotot guys. Gak berotot tuh gak gampang gitu loh. Dan kadang-kadang pun ada ototnya ketimbun lemak juga gitu loh. Ya. Dan kalau misalkan yang teman-teman lihat di luar sana, yang ototnya tuh gede-gede, bulet-bulet gitu ya, besar gitu. Itu tuh most likely sih pakai PED, steroid. PED itu apa sih PED? Anabolik ya. Anabolik gitu, kayak steroid gitu. Nah, nggak apa-apa Pak. Kalau mau pakai steroid silahkan, itu diperbolehkan. Tapi kan buat apa? Karena efek sampingnya juga besar ya. Kalau memang kita tuh binaraga silahkan. Tapi kalau misalkan kita bukan binaraga, kantoran cuma mau sehat ngapain gitu. Susah juga Pak. Daripada apa aja Pak steroid itu Pak? Wah banyak ya. Efeknya banyak men. Jadi botak ya. Botak salah satunya. Satu gitu. Botak. Loyo. Ya loyo. loyo berotot loyo ngapain bro gitu. Ya kan? Ya benar. Untuk beberapa kasus, jadi memang untuk penggunaan steroid itu benar kata Bro Apro ya. Maksudnya mungkin gini, kita jelaskan dari awal konteksnya adalah orang ini mau ke arah mana. Iya betul. Kan? Kalau dia binaraga nggak apa-apa. Silakan gitu. Istilahnya ini untuk kebutuhan profesional, untuk kompetisi, ya mungkin untuk beberapa hal diperbolehkan lah ya. Kita memaklumi lah seperti itu ya men ya. Namun
jika memang niatnya kita ingin sehat, kita ingin stay fit, fitness atau gym istilahnya gue pengen tertarik dengan dunia gym, gue pengen tertarik dengan dunia fitness. Sebisa mungkin nih kawan-kawan ya, sebisa mungkin stay natural aja gitu, tanpa bantuan obat-obatan yang terlarang ya. Jadi di sini memang kalau Bro Apro tadi bilang memang steroid itu kan sebenarnya dalam dosis tertentu dan dengan pengawasan dokter sebenarnya mungkin fine-fine aja, bisa aja. Betul, bisa aja. Tapi memang efek samping itu banyak. Tadi kayak aku bilang loyo ya itu ada, memang akan ada gangguan psikologis. Betul, psikologis juga kena. Beberapa teman gue ada tuh men yang dia kena sampai ke schizophrenia. Karena sebelumnya dia natural, terus dia ditawarin sama temennya kayak udah lo pakai ini aja nih, itu cepet ini lu emang cepet pasti kan, tuh lu bisa badan lu bisa gede gitu kan. Terus dia pakai and then turn up itu membuat dia skizofrenia selama 3 tahun. Jadi memang ini berbahaya guys. Jadi be wise ya untuk misalkan misalkan lu pengen memulai untuk nge-gym tapi coba hapuskan kayak target tuh kayak gue pengen kayak Arnold, gue pengen kayak siapa lagi gitu ya. Itu udah jauh banget. Itu udah jauh banget gitu loh. Itu jauh banget. Jadi tetap realistis aja. Betul. Gitu, tetap realistis. Jadi kita tahulah mana tubuh kita seperti apa, terus badan kita tuh bagusnya tuh seperti apa. Dan ya kan nggak mungkin kan, misalkan kita meeting atau kita badan kita gede pakai steroid, badan kita gede gitu kan. Terus kita datang ke shading gitu ya dengan badan yang kayak Arnold gitu kan, mungkin orang liatnya apaan nih? Ini apaan nih? Ini siapa nih? Bodyguard. Iya, malah nggak kelihatan kayak pekerja kantoran gitu. Gitu. Tapi ya gini, pakai steroid itu at your risk lah pokoknya gitu. Risk, tapi ya sayangi kesehatan. Kalau memang boleh kesehatan ya kayak kami ini aja udah fine sebenarnya. Coba deh lihat teman-teman kalau misal 30-40 orang yang nggak jaga badan tuh biasanya ya itu loyo, testosteron kan turun natural. Kita harus jaga gitu. Laki-laki nggak punya testosteron, fokusnya hilang. Itu yang harus dijaga. Itu mungkin manfaat lain dari weight training ya bro ya, karena salah satunya menjaga psikologis gitu, endorfin naik, serotonin naik, jadi happy, jadi fokus, testosteronnya itu kejaga ya. Betul. Kerasa banget loh buat cowok tuh, cewek juga kerasa sih sebenarnya. Sangat berasa. Jadi untuk beberapa kasus malah temen gue itu ada yang ketika dia ada kesulitan untuk kayak datang bulannya mungkin nggak ini ya nggak lancar gitu kan, terus dia berusaha gue mau latihan nih, gue latihan sampai akhirnya dia merasakan manfaatnya gitu. Jadi sekarang head dia jadi lancar, terus yang pasti adalah ya kan perempuan kan moodnya suka swing ya. Iya. Nah jadi ada bulanan-bulanan gitu ya. Jadi somehow itu juga menjaga. Jadi terlepas dari laki-laki atau perempuan itu akan menjaga perilaku dan mood juga gitu loh. Mungkin karena kita udah lampiasin semua nih di gym gitu kan. Iya, keluar semua gitu kan, yang stres-stres yang ada di kantor atau di mana kita lampiasin semua di gym. Itu tempat remedi paling menyenangkan ya. Pakai headset sendiri. Wah, enak banget sih emang, benar-benar. Lu berapa kali seminggu bro kalau nge-gym bro? Oke. Gue untuk saat ini gue 3 kali, bukan 3 kali. Jadi gue membagi menjadi 3 kali latihan. Oke. Push, ada push pull leg gitu ya. Jadi push itu kita melatih otot dada dan otot tricep. Pull itu kita melatih otot punggung dan otot bicep. Dan leg itu biasanya gue kombinasi dengan core. Core itu juga bisa bahu juga sih sebenarnya. Bisa bahu, cuma kalau bahu itu pas ketika gue latihan back sekalian. Gitu, atau latihan tricep lah, pokoknya ya gue selingin lah gitu ya. Jadi memang kalau dibilang bagusnya berapa sih gitu, berapa hari, sebenarnya tergantung dari kesibukan kita juga men ya sebagai pekerja kantoran. Betul. Jadi malam. Ya kalau misalkan emang lu bisa dalam seminggu itu 5 kali ya go ahead gitu loh. 3 kali go ahead gitu. Malam berarti, malam pagi siang. Kalau gua kan kalau lu penganut kapan nih kalau nge-gym nih? Gua penganut siang gua. Jadi gua jam istirahat gua nge-gym depan sama anak-anak gitu. Cuma kan ada yang kadang gua malam sih. Dulu malam, cuma gua pikir-pikir kalau malam kayaknya quality time sama keluarganya kurang ya gitu. Jadi gua siang lah. Ya memang ada yang pagi juga kan, subuh gitu. Iya. Tapi memang ya semua tuh ada ini ya. Tergantung waktunya. Tergantung waktu, betul. Tergantung waktu dan kita. Jadi memang dalam itu juga gini men. Jadi kalau misalnya kita
olahraga pagi, yang pasti kita hormon testo kita tuh masih Gede. tinggi. Dan kedua, kita tidak terpengaruh pada stressful pada tempat pekerjaan, Iya sih benar. pada tempat kita beraktivitas. Kita benar-benar masih plong banget nih. Tapi memang Gue nggak bisa pagi bro. nggak bisa ya. Ngantuk bro. Nah itu salah satu drawbacknya itu tuh men, salah Iya. satunya kalau kita Tapi latihan pagi. temen yang lain kan pagi mau dia gitu. Ya. Beberapa teman kita juga di Indonesia juga pagi Ya. gitu. Keren lah gitu. Ya, keren. Jadi ya emang- tergantung lah kadang Betul, masing-masing. ya. tergantung setiap orang Iya, itu beda-beda lah cara dia untuk memilih waktu untuk berolahraga seperti itu. Weight training kan gak cuma salah satunya bro. Yes. Apalagi tuh yang poin penting yang harus diperhatikan biar hidup sehat. Karena kan poin pentingnya kita ngobrol di sini kan sebenarnya Yes. sehatnya gitu Yes. ya. Weight training adalah salah satu poinnya. Ada lagi nggak sih yang lain harus diperhatiin selain weight training? Ada dua hal sih yang paling penting. Apa tuh bro? Makan, asupan nutrisi, dan istirahat. Makan gue nasi padang tuh aman lah ya? Nggak apa-apa sih sebenarnya ya, Nggak asal nggak apa-apa. berlebihan ya. Ya Gitu. asalkan nggak berlebihan dan tapi yang penting mungkin yang khususnya adalah kan ya as we know lah ya. Iya, protein. Kan protein it's a must man, it's a must, protein it's a must, dan yang harus dihindari yang paling penting adalah gula ya. Gula itu harus kita hindarin ya, karena gula itu kayak turunannya tuh banyak banget tuh penyakit-penyakit yang berasal came up from dari gula, kelebihan gula, yang gula itu dari awal tidak bisa dicerna, nggak bisa ditampung dalam tubuh, akhirnya dia berubah menjadi lemak, lemak nantinya akan menjadi ya mungkin visceral lemak yang menempel pada organ dan lain-lain, yaitu bisa menyebabkan apa jantung, apa diabetes yang pasti Betul, ya, betul. diabetes, terus kadang ada berpengaruh pada demensia juga gitu kan, dan pasti berat badan pasti akan naik. Iya, karena gula itu candu teman-teman. Lu kalau makan gula nih, gula darah lu naik, turun gula darah lu, lapar. Sedangkan protein buat lu kenyang terus. Yes. Tapi sebenarnya kalau gua nih kan paham orang beda-beda ya. Kalau gua sih tipenya ya kan ada orang yang oke, gua hidup sehat makan harus rebus-rebus. Bagus rebus-rebus gitu, tapi kalau gue gak mampu gitu, gue masih suka nih ya seminggu sekali 2 minggu sekali makan nasi padang golah gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting sih sebenarnya kita tahu apa yang kita makan dan apa konsekuensinya kan bro. Yang penting protein banyakin, gula diminimalisir. Kalau gue sih memang gula gue hindarin ya, tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Tapi kalau bisa kayak gitu kan good ya gitu. Itu malah bagus banget sih. Maksudnya itu istilahnya ketika misalkan lu udah memulai olahraga, workout, training, terus tapi nggak didukung dengan nutrisi yang baik dan istirahat yang baik, itu kayak you just miss two most important things gitu loh. Jadi gue nggak bisa bilang percuma, tapi kayak alangkah baik kalau misalkan lu latihan juga didukung dengan nutrisi yang baik, didukung dengan istirahat yang baik, itu lebih cepat gitu loh dapat perubahan atau dapat efeknya itu bakal lebih cepat gitu, lebih berasa dapat efeknya gitu loh. Jadi ya guys, jadi ya itu sih 3 poin ya, latihan, nutrisi makanan, Sama dan tidur. istirahat yang cukup. Tapi tidur berapa jam bro? Bagus ya. Normalnya mungkin sekitar 6 jam ya. 6 Normalnya sampai 6 jam. 8 lah ya. Tergantung usia. Ini kan tergantung usia. Iya, Mungkin kalau untuk usia 20 tuh mungkin masih butuh sekitar 8 jam. Usia 40 tuh mungkin udah 6 jam tuh mungkin sebenarnya udah cukup gitu ya. Mungkin kalau usia 50 tahun tuh akan lebih pendek lagi tuh sebenarnya jam tidurnya gitu. Jadi memang tergantung usia. Jadi kita nggak bisa, gue nggak bisa bilang kayak 10 jam. Padahal sebenarnya ya nggak bisa applicable buat Semua orang betul. Semua orang ya. Benar. Jadi 3 guys, olahraga, makan, sama tidur. Istirahat. Penting tuh gitu. Terus apalagi nih keuntungan kalau kita bikin atau mengaplikasikan 3 hal tadi? Yang pasti itu adalah hidup kita kan jadi jauh lebih baik sih. Hidup kita kan jauh Ada lebih nggak sih baik. keuntungan lain yang kita dapetin? Oh, selain pasti. Itu? Apa tuh? Misalkan nih, lu mau ikut asuransi. Wih, apa tuh? Yang pasti ya premi lu pasti lebih kecil kan, karena lu dianggap pasti sehat kan. Sehat, bener. Betul kan. Lu gak akan kena extra mortalita. Bener, Ya kan? bener itu bener. Bener banget tuh. Iya kan? Lu kalau misalkan diabetes nih, boro-boro bro dikasih ekstra mortalita, tolak bisa gitu. Ya sih underrated-nya. Buset dah, gulanya tinggi bet nih gitu kan. Mau terima ekstra mortalita 2 kali lipat tuh gimana, mahal bos gitu. Kita butuh asuransi dong gitu kan. Kan
ya haruslah, maksudnya asuransi kan proteksi kita di masa depan ya gitu. Betul. Tapi kalau kita masuk dalam penyakitan kan asuransi mikir 2 kali juga gitu. Betul. Bahkan ada beberapa nih bro, ini fun fact ya. Ada yang ngasih diskon kalau misalkan kita sehat. Bisa dapat diskon. Which is itu fair ya gitu. Iya. Asuransinya juga dapat tertanggung yang sehat. Tapi si tertanggung juga dapat diskon, fair lah gitu. Fair. Sumpah gue baru tahu ini. Ada di luar negeri itu ada kayak gitu. Kayak di Indonesia juga mulai beberapa mengaplikasikan, which is good ya. Which is good ya. Memang kan untuk beberapa hari ini kan, akhir ini kan memang kan hidup sehat. Hidup sehat tuh udah kayak jadi kayak lifestyle ya men. Iya benar. Lifestyle banget. Jadi kayak dulu tuh lari itu masih dianggap itu olahraga. Kalau sekarang tuh Lifestyle. gym sama lari itu udah kayak jadi lifestyle. Itu bukan kayak suatu olahraga lagi gitu ya. Kalau dulu kan kalau nge-gym ngapain nge-gym? Iya. Iya apaan lu nge-gym? Kalau sekarang, iya kenapa lu gak nge-gym gitu kan? Kalau makin besar, ya makin kesini. Betul. Thank you lah dengan informasi dan lain-lain gitu. Jadi lebih terbuka lah gitu. Ya dari beberapa pembicaraan kita kan memang makin kesini ya. Orang tuh makin ngerti ya gitu. Dan tugas kita juga nih yang paham. Karena kan banyak banget kayak zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang tuh ini bro, di apa sih? Supermarket tuh kadang ada beberapa yang ngasih tahu gula tinggi gitu-gitu kan. Sekarang udah aware nih. Udah aware. Tapi kan nggak semua tempat seperti itu. Nah tugas kita lah yang paham untuk menyebarkan informasi yang baik. Karena suatu gerakan tuh menular. Betul. Gitu kan. Jadi kita kayak gue dulu jujur aja nih. Dulu Danang tuh berapa kali tuh ngomong sama gue dulu. Pada saat gue gemuk ya. Nge-gym pro. Lah ngapain sih gitu. Ngapain sih gitu. Memang orang gak akan bisa berubah kalau misalkan gak dari dia. Tapi kita bisa mencoba untuk mengingatkan gitu. Which is good lah ya gitu. Dan perusahaan kita juga thank you banget nih. Udah ngasih fasilitas. Di perusahaan kita ada gym gitu. Ada beberapa alat gym. Ada beberapa alat cardio. Which is good untuk karyawan. Karena percaya atau enggak bro. Itu ningkatin produktivitas sih sebenarnya gitu. Jadi ya let's spread the good news. The good information to others gitu. Anything from you, bro? Cukup sih bro. Udah cukup banget sih. Cukup banget ya. Ya itu gue sekarang gue merasa bangga sih kayak lu tuh being konsisten ya for almost like 4 years gitu ya. Dan dari awal yang kayak ya tadi gue bilang kan, ayo bro latihan bro. Apaan sih? Sampai akhirnya kayak men nih gue bangga sih kayak temen deket gue itu kayak masih being konsisten, masih bener-bener kadang bahkan dia lebih rajin daripada gue. Wah dulu dia sampai berbusa mulut dia. Sekarang ya udah gitu kita sebagai pusepu thank you brother. Sama-sama, thank you banget nih. Men. Nah segitu mungkin review singkat terkait dengan hidup sehat yang bisa kami kasih. Kita bukan praktisi sih, tapi kita penjalan pegiat gitu loh. Dan berharap podcast kali ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman gitu. Semoga bisa diaplikasikan, direnungkan gitu. Mungkin nggak bisa langsung dipaksakan, tapi paling tidak bisa dicerna dengan baik gitu. Dan yang terakhir, thank you banget buat Sobat Riu. Jangan lupa subscribe, like, and follow. Karena banyak banget informasi menarik dari Rain Podcast Indonesia. Ini nggak cuma bicara soal industri asuransi dan asuransi. Rain Podcast ini juga akan bahas hal-hal lain yang relevan dengan kehidupan kita. So, after that, until next time, see you again. Bye. Thank you, brother.